Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa Raja TV dan juga pendengar Raja-Raja rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, tidak hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya serta kemudahan-kemudahan ajaran Islam kita pelajari, ajaran Islam kita terapkan dalam hidup kita yang membawa keberkahan dalam hidup kita, khususnya dalam rumah tangga kita, anak-anak kita, istri kita, dan juga diri kita sendiri. Pada hari ini saya akan menyampaikan lanjutan daripada materi yang kemarin pada pekan yang lalu tentang pembinaan anak-anak sebelum tamyiz, sebelum usia 6 atau 7 tahun, di mana pada perjumpaan terdahulu saya sampaikan tentang karakter dan sifat mereka, dan kita coba sekarang untuk melihat apa yang bersifat negatif yang ada pada mereka yang perlu kita perhatikan dan kita harus sadari agar kita bisa membina mereka dengan benar dan baik. Perlu kita ketahui bahwasanya tarbiyah atau pendidikan dalam marhalah-marhalahnya, ya, baik marhalah sebelum tamyiz, setelah tamyiz, dan setelah baligh, ya, memiliki halangan, memiliki faktor-faktor penghalang keberhasilan pendidikan tersebut, dan juga memiliki muskilah ataupun masalah-masalah yang memang berbeda-beda antara marhalah dengan marhalah lainnya, dan juga antara anak dengan anak yang lainnya. Namun di sana ada beberapa faktor yang saling sama antara anak-anak tersebut yang kita coba untuk paparkan pada pagi ini untuk diambil pelajaran. Mudah-mudahan kita mampu menyimak, kita mampu memahaminya dan mencoba untuk mempelajarinya dengan baik sehingga mampu untuk menyikapi sikap anak-anak di rumah kita yang zaman sekarang, ya, memiliki sifat yang tidak sama dengan zaman-zaman terdahulu. Di antara yang disampaikan para ulama rahimahullahu ta'ala, sifat-sifat buruk yang ada pada anak-anak yang kadang-kadang kita tidak sadari, bahkan kita anggap tidak ada beberapa yang penting yang sampaikan pada perjumpaan kita ini. Di antaranya adalah sifat dusta, ya, sifat berdusta atau bohong atau kadhib dalam bahasa Arabnya, ya. Karena pada intinya anak-anak kecil itu ingin mencoba untuk berusaha mewujudkan apa yang ia inginkan, yang membuat ia senang, dan kadang-kadang menyembunyikan efek-efek yang ia kerjakan, aktivitas yang ia kerjakan yang tidak bisa diterima oleh kedua orang tuanya. Dan kadang-kadang ini semua membuat mereka akhirnya, ya, berusaha mencari solusi yang terbaik versi mereka, ya, dan yang paling mudah bagi mereka adalah berdusta. Dan hendaknya setiap orang, baik pendidik maupun orang tua, harus memahami ini semua, bahwa dusta pada anak-anak sudah ada, ya, walaupun tidak sama dengan dusta pada orang yang dewasa. Artinya dustanya bukan karena kesengajaan untuk menceritakan yang bukan seharusnya atau yang bukan fakta yang benarnya. Terkadang seorang anak mengisahkan kepada orang tuanya, bapak ibunya, atau para pendidiknya, kisah-kisah yang berlebihan, yang mengisahkan kepada orang lebih besar, yang mungkin jujur, dengan sesuatu yang tidak benar.
Sehingga orang tua akan merasa bahwa apa yang disampaikan anak itu mesti benar. Tidak mungkin anak kecil juga berbohong. Tidak mungkin anak kecil itu berbohong, ungkapan yang sering kita dengar di masyarakat, Sehingga orang tua memandang anak ini pasti benarnya, dan anak nggak mungkin dusta, dan tidak kenal dusta. Bahkan kadang-kadang dengan sebab itu, kepercayaan itu akan membuat ia membuat masalah besar, mungkin pertengkaran, mungkin permusuhan, Ini perkara yang penting untuk dipahami, dan ini tidak benar. Tidak benar. Yang benar bahwa dusta pada anak mudah zaman sekarang ini. Kenapa demikian? Karena ia tidak tahu buruknya dusta. Dan ia tidak mukallaf, tidak dibebani oleh syariat, sehingga ada di sana hukuman syariat yang membuat ia tidak bisa atau tidak mau berdusta. Sehingga wajib bagi seorang pendidik atau orang tua untuk mencari alasan ataupun juga indikator sehingga jelas apakah anak itu berdusta ataukah jujur. Dan juga mengerti bahwasanya kemampuan anak pada umumnya untuk dusta itu sangat lemah. Artinya sangat mudah untuk kita membongkar kedustaannya, membongkar kebohongannya yang ia buat. Artinya cara ia berdusta pun sangat sepele sekali. Karena mungkin dengan pertanyaan, 1-2 pertanyaan dia bisa mengungkapkan bahwa ia nggak berbuat. Misalnya ketika anak telat pulang ke rumah, dan ia menganggap bahwa akan ada hukuman orang tuanya karena melanggar janji kepada orang tuanya, maka akan muncul alasan-alasan yang ia buat, yang itu mungkin orang tua akan tidak menyadarinya sehingga menganggap anaknya memang nggak mungkin dusta, padahal berbohong. Misalnya orang tuanya tidak suka anaknya nonton TV di rumah tetangganya. Jangan TV. Ketika pulang terlambat, dari mana? Dari main, namanya fulan. Main ini, main itu. Padahal nonton televisi di rumah temannya. Ini banyak kejadian yang terjadi. Orang tua kadang-kadang mudah untuk mempercayai. Sehingga akhirnya anak itu merasa sukses berbohongnya, sehingga dia akan terus berbuat 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Dan akan jadi kebiasaan di masa tuanya untuk berbohong. Nah, kita bagaimana caranya? Kita harus tasabbut, harus kita tanya kembali, benar enggak, jangan bohong, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga akhirnya dengan mudah dia akan mengakui, iya saya tadi dalam televisi, saya jadi gini. Jujur setelah itu, karena dia tahu bahwa apa yang dia sampaikan tidak ada faedahnya kecuali harus mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Ini perlu kita cermati, karena kita harus membina mereka agar jangan membiasakan berdusta. Nah, ketika kita melihat anak itu berdusta, maka kita harus menjelaskan kepada dia efek buruknya dusta tersebut. Dia sampaikan bahwasanya dusta bukan akhlak anak yang soleh, dan Allah itu tidak suka dengan kedustaan. Rasulullah pun demikian, tidak suka, tidak menyukai akhlak tersebut. Dan juga mengatakan bahwa orang tua, bapak atau pendidiknya juga menyampaikan bahwa ia tidak suka anaknya itu berbuat dusta. Sehingga dengan demikian akan ada dalam diri dia satu pengertian bahwa dusta adalah jelek. Dan kalau perlu kita sampaikan kisah akibat daripada orang yang berdusta, akibat buruk orang yang berdusta, kisah
para pendusta yang kemudian malah menjadi celaka di dunia dan akhirat nanti. Sehingga mengajak ia untuk bertobat, untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia mengerti bila ia berbuat dusta ia langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masa-masa ini, masa sebelum usia 6-7 tahun ini masa-masa di mana akan membekas dalam jiwa dia pembinaan orang tuanya. Sebenarnya yang kemarin tentang hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dan semua sepakat bahwa anak kecil itu bila ia setelah memahami dengan benar, dia akan bertahan dan ingat itu semua sampai akhir hayat nanti. Demikian juga kita harus juga menjelaskan kepada mereka tentang jujur dan nilai kejujuran, dan mengajak mereka untuk berbuat jujur, dan jelaskan kepada mereka Allah mencintai orang yang jujur, Rasulullah mencintai orang yang jujur, dan jujur adalah akhlaknya anak-anak soleh, akhlaknya orang-orang yang sukses. Sehingga ia mengerti bahwa orang tuanya sangat menyukai kejujuran yang dimilikinya. Dan kalau perlu ketika berbuat jujur, mengakui, kita kasih hadiah, kita kasih reward, kita puji dia. Ya. Walaupun salah, namun jujur, kita puji dia, kita hargai kejujurannya, sehingga ia merasa bahwa lebih baik jujur daripada berdusta kepada kedua orang tuanya tersebut. Tetapi ada sesuatu yang perlu kita perhatikan. Ketika ia berdusta, tidak pantas atau tidak seharusnya, tidak sepantasnya kita menakut-nakuti anak itu dengan ancaman yang berat atau menghukum dengan hukuman yang berat, yang tidak sesuai dengan marhalah umurnya anak tersebut. Kecuali bila anak itu harus ada perlakuan khusus. Sebab hukuman yang berat pada anak-anak usia seperti ini, itu bisa membuat ia malah semakin mudah untuk berdusta. Karena takut daripada hukuman berat orang tuanya atau pendidiknya. Dan muncul di hatinya sifat bagaimana selamat daripada hukuman orang tuanya tersebut. Demikian juga tidak bagus mencaci maki ia, karena juga ini akan merusak jiwanya, merusak hatinya, dan membuat image tidak baik dalam jiwanya terhadap anak-anak tersebut. Dan nanti bisa membuat ia tambah rusak dan mengambil cara yang tidak baik. Nah, di sini kita lihat bagaimana para ulama membahas cukup banyak, cukup panjang lebar tentang masalah ini, karena memang ternyata di lapangan, di realita yang ada, itu terjadi dan didapatkan di anak-anak kita di rumah. Ini mudah didapatkan oleh kita, sehingga orang tua harus kadang-kadang harus mengintegrasinya dengan perlahan agar muncul kemudian ia pengakuan bahwa ia tidak berbuat dusta. Yang kedua, jangan juga karena kita ini punya praduga ataupun suudzon kepada dia, sehingga ketika ia mengakui dengan pengakuan yang jujur, kita anggap dusta. Sehingga perlu orang tua untuk mengetahui bahwa mereka ini dustanya itu dengan kemampuan yang rendah, sehingga akan mudah kita ketahui kalau ia berdusta. Dan ketika ia sungguh-sungguh mengatakan dia jujur, maka jangan dimarahi, tapi diberikan nasihat agar dia tidak mengulangi bila itu dusta, dan berusaha untuk
memuji-muji orang yang jujur dalam hal ini, sehingga ia menjadi orang yang merasa dirinya akan bahagia bila bisa berbuat jujur tersebut. Demikian juga yang perlu kita perhatikan kata para ulama rahimahullah taala dalam sebagian keadaan, bahwa dustanya anak-anak ini dalam marhalah 6 tahun ke bawah ini, ya, itu bukan termasuk sengaja untuk menceritakan sesuatu yang bukan hakikatnya. Artinya berdusta kayak orang-orang besar, ya, yang mudah mencuri ngomong gak mencuri dan lain sebagainya. Tapi mereka itu karena kesalahan yang ia kerjakan lantaran ia tidak bisa membedakan mana yang terbaik bagi dia. Ya. Bagi jadi masa ini mereka belum punya kemampuan untuk mengenal, ya, perkara dengan penuh, tidak mampu berpikir jauh, sehingga mereka berdusta itu hanya karena, ya, ia memandang bahwa kalau ia ngomong apa adanya akan dihukum oleh orang tuanya, dan kalau ia berdusta nanti dia selamat daripada hukuman-hukuman tersebut. Sehingga tampak lahiriahnya dia berdusta, padahal sebetulnya kadang-kadang ia mengisahkan sesuatu itu yang ia dapatkan dalam mimpinya, dalam yang lainnya. Yang ini semua kadang-kadang tercampur dalam omongannya. Ya. Dia ngomong dengan sebab bercampurnya pengetahuan dia dari televisi, dari radio, dari mimpinya dia, dari omongan teman-temannya, sehingga ia gabung dan disampaikan semua di sana. Sehingga akhirnya omongannya terkadang tampak berdusta, padahal mungkin juga bukan sengaja, namun karena ia tidak bisa membedakan mana yang harus disampaikan dan mana yang tidak harus disampaikan, karena ada informasi kadang ia langsung sampaikan tanpa melihat apakah itu benar ataupun salah. Sehingga kadang mereka mengisahkan yang dia mimpikan kayak sungguh-sungguh kayak hakikat nyata seperti ini. Oleh karena itu, ini semua perlu kita ketahui, ya, dan kita tangani agar jangan sampai menjadi sifat yang jelek bagi dia di masa yang akan datang. Sifat yang kedua juga sampai para ulama rahimahullah adalah sifat al-abath bil asya, berbuat sia-sia. Nah, kadang-kadang, ya, ada barang pegang-pegang, ada spidol coret-coret tembok, ya, ada pulpen coret-coret buku bapaknya, buku ibunya dan sebagainya macamnya. Ini disebabkan karena ada kesukaan dia ataupun ada cintanya dia untuk mengetahui lingkungan sekitarnya. Dia ingin tahu pulpen dipegang, coret-coret. Pensil pun demikian, kadang dipatahi, ya, kadang dibanting-banting. Ya, semua itu adalah perkara yang memang ada pada anak-anak usia yang seperti ini. Dan dia pada asalnya cukup bagus. Bukan perkara yang dibenci oleh syariat Islam. Dan kita perlu untuk memotivasi mereka untuk tidak berhenti ingin tahu dengan keadaan di sekitarnya. Namun yang jadi muskilah, jadi masalah adalah akan tampak ketika sifat yang baik ini berubah menjadi berefek buruk, ya, dengan merusak barang-barang dan yang lain sebagainya. Bahkan kadang-kadang, ya, menyibukkan ia dari hal-hal yang lebih baik atau berbaik bagi dia sendiri, ya. Sehingga banyak barang-barang yang ia hancurkan, ya. Kadang-kadang malah barangnya membuat ia celaka, luka dan lain sebagainya. Pengen tahu dispenser, ya, pencet yang merah, ya, keluarnya air panas, berbahaya bagi dia sendiri. Ini jadi muskilah setelah itu. Oleh karena itu para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan jangan biarkan anak itu sendiri
ya, bermain di tempat-tempat yang ada barang-barang berbahaya bagi dia. Jangan lengah. Sebab mereka orang-orang seperti ini, anak seperti ini akan mencari yang aneh-aneh. Ya, tadi banyak kisah di mana anak-anak ya, terkena air panas hanya karena dispenser. Ya, lihat dispenser, lihat warnanya ada merah, ada yang hijau ya, ada yang putih. Pengen tahu mereka, sehingga dipencet. Kenalah tangannya air panas tersebut dan berbahaya bagi dia. Atau ada gelas ya, diambil, di lemparnya ya, kalau jauh kadang-kadang dipukul ke kepalanya dan lain sebagainya, bahaya bagi anak sebagainya. Nah, ini nggak boleh dibiarkan bermain di tempat-tempat yang ada hal-hal yang berbahaya bagi dia, baik gelas, cangkir, kaca dan semacamnya ya. Maka perlu menganjurkan untuk memberikan pada mereka mainan-mainan plastik yang tidak berbahaya, yang bila dipecah nggak pecah, kalaupun dilemparkan juga nggak akan menyakiti diri dia. Ini penting untuk kita sampaikan karena banyak sekali yang mengeluhkan rumahnya berantakan hanya karena anak-anaknya. Sehingga butuh orang tua untuk cukup memperhatikan hal ini, bahwa anak-anak memang punya kebiasaan berbuat seperti ini. Jahil, kalau bahasa kita berapa? Jahil, tingkah pola berbuat ulah ya, untuk ingin tahu. Kalian ingin tahu, dan kemudian apapun dipegang. Ada kamera, dilihat, dibanting, dan lain sebagainya. Maka kita menyadari bahwa ini adalah satu perkembangan dalam tubuh sang bayi, sehingga dia ingin berusaha lebih baik ke depannya. Sehingga ingat, hati-hati dalam hal ini. Menyimpan barang-barang berharga ataupun berbahaya yang gampang rusak di dekat mereka. Buatlah tempat yang aman buat mereka bermain. Beri permainan yang edukatif yang nanti misalnya bolak-bolokan plastik ya, yang bisa disusun, atau puzzle ya, yang nanti bisa menumbuhkan kemampuan dan kreativitas anak itu dalam bermain. Ini semuanya dibahas oleh para ulama rahimahullah ta'ala dengan sangat gamblang, bagaimana menangani dengan cara jangan biarkan ia sendiri yang bermain, awasi baik-baik. Bila sampai pada harapan ia akan berbuat hal-hal yang tidak baik, maka segera dicegah dengan cara yang baik. Misalnya anak naik jendela, mungkin jendelanya bisa 2 meter ya, atau 1,5 meter, ambil kursi naik jendela. Kalau kita kemudian hardik dia akan lompat dari jendela, bisa berbahaya bagi anak tersebut. Maka perlu adanya cara untuk itu, misalnya diam-diam ya, kemudian menangkapnya, atau kalau dia tahu ajak ngomong-ngomong seakan-akan orang pun tidak marah kepada dia, kemudian dia ambil, dipegang dan diturunkan dari jendela tersebut, dan jelaskan tidak baiknya hal itu kepada dia dengan bahasa yang dia pahami, tentunya sesuai umur yang dimilikinya. Jadi demikian juga perlu kita perhatikan hal ini, sehingga anak-anak jangan dibuat terlepas begitu saja karena bisa berbuat bahaya bagi dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga ada sifat inat. Sifat inat ini artinya ngeyel kalau bahasa Jawanya ya, nggak mau diatur oleh orang tuanya. Ini merupakan satu bentuknya sikap dari anak-anak yang negatif tampaknya, namun juga bisa positif bila kita bisa mengarahkannya dengan baik. Apalagi kalau dia misalnya anak satu-satunya, atau laki-laki satu-satunya, yang lainnya perempuan semua, atau perempuan satu-satunya, yang lain laki-laki semua. Ini akan muncul pada anak itu perasaan bahwa ia ini punya kedudukan, punya orang pada sama sayang semua, perhatian kepada dia, sehingga akan timbul di hati dia sifat bahwa ia adalah orang yang punya kedudukan tertentu di hati saudara-saudaranya ada itu. Sehingga ini semua kadang-kadang
membuat ia tidak mudah menerima panggilan orang tuanya atau suara orang tuanya atau perintah orang tuanya karena ia merasa punya hal ini. Sehingga dalam hal ini ya ia berusaha terus untuk mendapatkan apa yang diinginkannya ya, agar orang tuanya mau memberi itu semua. Dan tampak juga kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita ya, kadang-kadang anak kecil ini kalau dia butuh sesuatu, ingin sesuatu, orang tuanya melarangnya, dia nggak mau, ya, maka dia akan berbuat dengan cara yang sehebat-hebatnya, ya, dengan nangis, dengan memukulin pintu, ya, nendang pintu, ya, bisa juga dengan apa, menjerit-jerit, menggulung-gulung, ya, agar apa yang dia inginkan, yang itu menyisihi keinginan orang tua dalam mendidik dia, itu dia perbuat sampai orang tuanya lemah dan akhirnya mengikuti maunya dia. Ini ada upaya yang cukup hebat dari anak kecil, ya. Yang demikian ini tampak sekali, ya, berusaha ia untuk merengek, nggak bisa dia akan menangis. Kalau nggak bisa juga dia akan mencoba untuk entah mukul pintu, entah apa, entah nyari barang dirusak dalam rangka apa? Untuk orang tuanya mengalah pada dia. Nah, orang tua nggak boleh begitu, nggak boleh mengalah. Harusnya melihat dalam benak dia apakah nanti mengikutinya itu akan membuat anak ini baik atau bertahan tidak memberinya, agar ada pelajaran bagi dia bahwa dia tidak boleh berbuat yang tidak baik di mata orang tuanya tersebut. Sehingga perlu adanya kebijaksanaan. Harus bijak orang tua dalam hal ini untuk melihat apakah yang penting, yang bagus manfaatnya adalah mengikuti kemauan anak itu ataukah tidak. Zaman sekarang anak-anak ya, subhanallah tidak kayak zaman dulu. Zaman dulu cukup kata orang nggak boleh diam. Sekarang nggak bisa. Ya. Nggak boleh misalnya minta permen, jangan makan permen nanti giginya rusak. Ya. Dia akan menjerit. Nggak bisa juga dia menangis. Nggak bisa dia akan gulung-gulung. Ya. Kalau perlu ya dia tampakkan di depan orang banyak bahwa bapaknya ini enggak perhatian sama dia. Sehingga orang lain ngasih permen sama dia. Orang tuanya malu. Ya. Padahal mungkin yang dikasih permen itu dia akan bahaya bagi dia sendiri. Ya. Bagi zaman sekarang permennya banyak enggak sehat. Ya. Jadi kita orang tua harus punya pendirian ya nanti membina anak itu agar jangan sampai apa maunya dia kita berikan sehingga dia tidak terbina dengan tarbiyah yang kita inginkan, Demikian juga berusaha orang tua untuk menghilangkan sebab-sebab inat ini, sebab ngeyelnya anak tersebut. Berusaha untuk lihat itu semuanya, apa sebabnya, kemudian berusaha untuk mencari bagaimana nyerapinya. Tapi jangan sampai kemudian berlebihan dalam hal ini. Lihat, kalau memang perlu dibiasakan ya untuk mematuhi semua kebutuhan dia, artinya kalau orang tua melihat bahwasanya dengan ia biasakan mengikuti maunya anak itu akan membuat anak itu tidak baik, maka jangan. Sebab kalau sekali kita berikan mereka kemudahan, ketanggalan, maka ia akan terus berusaha, setiap dilarang ia akan merengek, dia akan berbuat yang sama agar larangan itu hilang. Agar bapaknya mengalah, ibunya mengalah. Di sini kita lihat bagaimana adanya ketentuan-ketentuan yang perlu kita perhatikan, bahwa hal-hal yang kita larang haruslah hal-hal yang memang dilarang dalam syariat atau memberikan maslahat bagi anak itu atau menghilangkan madarat pada anak tersebut. Kalau ini keadaan demikian, maka kita harus berusaha untuk memahamkan dia bahwa orang tuanya akan bersikap tegas dalam hal ini. Tapi hal-hal yang mubah, hal yang tidak berbahaya bagi dia, maka karena kita kendor, kita longgarkan agar ia bisa tumbuh jadi baik dengan jiwa yang baik juga. Demikian kita lihat bagaimana faktor pengetahuan kita tentang hal ini cukup penting untuk kita ketahui dalam kita membina anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh sejak usia dini. Demikian juga di antara
sifat yang tidak baik pada anak adalah tidak mampu untuk mengukur ya, perkara, mengenal perkara dengan benar. Ya. Karena memang kemampuan anak kecil pada usia seperti ini sangat terbatas sekali, sangat terbatas sehingga ia tidak bisa memahami dengan benar, dengan baik, ya, ucapan yang hanya ucapan sekedar ucapan saja. Ia butuh di sana ya untuk penjelasan maklumat yang ada, mungkin dengan cara isyarat, dengan cara kisah, dengan cara contoh-contoh yang nanti membuat ia mengerti hal tersebut. Jadi masih butuh anak kecil usia ini adanya penjelasan dengan mendekatkan pengertian yang kita inginkan itu dengan misalnya ngasih cerita kisah-kisah ataupun juga contoh-contoh praktis yang ada pada mereka. Misalnya bahayanya bermain di jalan raya, ya, bisa dengan menyampaikan kisah itu. Fulan kecelakaan, temannya kecelakaan di jalan tabrak motor, lihat itu. Ya, sehingga dia paham bahwa bermain di jalanan itu berbahaya bagi dia. Nah, sebagaimana bahaya teman-temannya tersebut. Jadi butuh di sana adanya upaya untuk memahamkan anak tersebut ya, dengan cara yang baik, karena mereka masih sangat terbatas kemampuan untuk memahami hal-hal yang ada tersebut. Kadang-kadang atau kita lihat anak-anak kecil itu ya berbuat misalnya naik jendela, kemudian pengen lompat dari jendela keluar ya, atau mengejar kucing yang nanti berbahaya bagi dia sendiri. Kucingnya akan nyakar dia. Nah, bagaimana kita menyikapinya, yang perlu kita pahami bahwa anak-anak itu memang belum bisa mengerti itu semua, maka kita harus menyikapi dengan baik agar jangan sampai anak itu jadi berbahaya atau mendapatkan bahaya dari usia itu. Demikian juga yang lainnya, sifat anania atau sifat keakuan ya, dan senang untuk mendahulukan dirinya sendiri. Jadi kalau ada barang dia pengen barang itu milik dia. Dan dia tidak mau tahu itu barang siapa. Semua barang yang ada diambil sama dia, tak mau milik dia. Diakui miliknya sendiri. Ini juga diantara bentuk daripada perkembangan kejiwaan anak-anak pada usia-usia yang seperti ini. Dan ini butuh penjagaan dan juga perhatian daripada orang tua. Ya. Bukan untuk menghancurkan sifat ini, tapi untuk mengarahkannya kepada yang lebih baik. Ya. Karena usaha dia untuk memiliki sesuatu adalah perkara fitrah, yang manusia semua ingin memiliki sesuatu, namun yang kita harus arahkan adalah bahwa milik orang lain jangan diambil olehnya, agar ia tidak biasa mencuri barang orang lain, karena ia tidak tahu dan belum mengerti apa itu mencuri, belum mengerti ini barang siapa, ini barang siapa. Dia taunya yang ia sukai itulah barangnya dia, sehingga kita butuh untuk terusnya berusaha untuk membina mereka dengan baik, dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam dalam hal ini. Demikian juga sifat ada namanya sifat udwaniyah, gampang musuhi orang, gampang memusuhi orang. Karena anak-anak juga pengen menampilkan siapa dia, sehingga kadang-kadang dia pukul adiknya, kadang-kadang ia membuat adiknya menangis dan lain sebagainya, hanya untuk menampakkan bahwa ia adalah orang yang harus diperhatikan oleh orang tuanya atau yang lainnya. Ini juga perlu kita sikap dengan baik, jangan sampai kita mendukung ia untuk malah mengembangkan sifat-sifat yang seperti ini. Demikian juga anak kecil juga punya sifat yang cukup negatif, tapi juga kita harus perhatikan adalah sifat gampang bosan dan tidak sabaran. Gampang bosan dan tidak sabaran. Minta buat susu gak mau tahu. Tidak mau tahu. Dan kadang-kadang tidak mau kecuali oleh ibunya atau bapaknya. Ini kita harus sikap dengan baik. Juga gampang bosannya anak itu. Sehingga permainan itulah yang buat dia
menjadi senang. Bahkan kadang-kadang permainan itu, beli permainan ya 2 hari dibuang, pengen beli yang baru lagi, dibuang lagi ya. Sehingga ia berusaha bagaimana supaya enggak bosan dikit, bosan, buang. Ini tampak pada anak-anak yang kita dapatkan di rumah kita seperti itu. Sehingga kadang-kadang kalau bosan dia hancurkan mainan tersebut. Yang pasti orang tuanya ya, nyimpan barang butuh tempat ya, mau dibuang sayang ya, mau disimpan juga makan tempat di rumah. Dan kalau beli yang baru lagi juga butuh uang, dan juga nanti punya masalah yang sama, penyimpanan juga butuh ruangan yang besar. Khusus pada zaman sekarang ini di mana kita punya rumah kecil-kecil semua ya, rumahnya RSSSS ya, rumahnya sangat kecil sekali. Kalau mainannya satu hari dibuang, kali yang kedua kali dibuang lagi, rumah pun dengan mainan, sehingga akhirnya rumah jadi rumah berantakan kayak kapal pecah, dan sang suami akan mengeluh ketika masuk ke rumahnya banyak barang-barang berserakan, padahal sang bapak dalam keadaan lelah dari bekerja di luar rumah. Dan ketika sang ibu membersihkannya dengan capek, juga sama akan mengeluh bahwa ia capek mengurus anak-anak yang demikian banyaknya. Akhirnya nggak sabar, dan akhirnya sudah, kalau gitu nggak usah banyak anaknya, 1 aja, 2 aja, hanya karena tidak sabar menghadapi anak-anak yang seperti ini. Oleh karena itu kita semua perlu belajar kembali tentang hal ini, karena ini sangat membantu kita dalam bersabar menghadapi anak-anak, bahwa anak memang suka bosan dan kurang sabar dalam banyak hal. Oleh karena itu ya, dari mulai awal kita sudah menyadari ini, agar nanti kita semua tidak gampang marah sama anak-anak, tidak gampang juga berbuat tidak baik pada anak-anak yang kita inginkan tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah di kemudian hari. Mungkin ini sebagian yang disampaikan pada pagi ini sebagai bermanfaat. Mohon agak panjang sedikit hari ini ya. Paling kita kan memang sangat penting sekali disampaikan pada para ibu di rumah yang banyak mengeluhkan pekerjaan yang banyak, sehingga lebih baik saya tinggal di luar rumah kerja daripada di rumah. Enak di luar, nggak ada yang kerja yang dipikirkan, yang di rumah banyak anak-anak susah ngurusinya, dikit-dikit pecah piringnya, dikit-dikit ini dan itu semua. Padahal intinya adalah di kita salahnya, nyimpannya tidak pas, atau mungkin kita tidak menjaga anak itu dalam bermain. Mungkin ini sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alihi wa sahbihi wasallam. Ya, jazakallahu khair, barakallahu pada Ustaz. Dan demikian ikhwan Islam, azakumullah, pembahasan yang insyaallah bermanfaat bagi kita semua, khusus bagi kita yang masih memiliki anak-anak yang mungkin dikatakan masih kecil ya, baik itu yang sudah dapat mereka memahami apa yang kita katakan, dan yang belum dipahami yang kita katakan. Dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan Allah karuniakan anak yang soleh dan solehah kepada kita semua. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Para pemirsa atau mendengar Radio Roja, silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon di 0218236543 yang dan kami harapkan ya pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini, agar lebih memperluas dan lebih memperdalam pembahasan kita. Ya, baik, kesempatan pertama silahkan di layanan yang telepon 0218236543. Nah, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Dewi, Pondok Gede. Ibu Dewi, dikecilkan volume radio atau TV-nya. Oh iya. Iya, ada feedback. Ya, halo. Iya, silakan Ibu Dewi. Ini kalau anak umur 9 tahun, terus kita kan misalnya ibunya lagi haid halangan tuh nggak sholat, terus dia tahu berapa hari gitu kok ibunya nggak sholat, terus dia nanya apa kita harus memberitahu ya, atau bagaimana gitu ya? Oh iya, soalnya dia nanya terus, sedangkan saya nggak terus terang gitu. Terus kalau dia sholat ya rajin Pak, tapi malas wudhu gitu, jadi sholat aja. Kadang-kadang mau tapi jarang gitu. Iya, mungkin ini dialami juga ya oleh orang tua yang lainnya. Iya, gitu aja ya Pak ya. Iya, baik, terima kasih Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi di Pondok Gede ya. Pembahasannya kita masih
usianya 6-7 tahun ke bawah ya. Belum sampai ke 9 tahun. 9 tahun sudah mumayyiz, sudah tahu perintah dan larangan, sehingga orang tua harus menyadari itu semua, sehingga sudah waktunya diberitahu dengan baik hal seperti itu. Sebab usia 9 tahun kalau untuk anak wanita ya, anak perempuan sudah mulai masa-masa mau haid. Nggak masalah sih dia. Sehingga perlu dijelaskan semuanya dengan baik tentunya, dengan bahasa yang ia pahami, bahwa ibu nggak sholat karena ada halangan haid yang itu menimpa semua wanita ketika masa balik. Kita sampaikan bahwa itu adalah perkara yang sudah pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tabiatnya manusia. Sehingga perlu dijelaskan dengan baik kepada mereka agar dia tahu, mereka ini tahu ya, bahwa berarti kalau orang sholat ada haid nggak sholat ya. Jadi ketika ibunya nggak sholat, misalnya dia nyadari mungkin ibu adalah halangan ya. Jadi bukan dipahami oleh mereka salah, nanti dipahami salah, ibu juga boleh nggak sholat kok. Kan saya bahaya. juga nggak sholat gitu. Iya, kalau gitu saya juga boleh nggak sholat juga. Itu kan bahaya sekali bagi. Makanya perlu dipahami bahwa usia mumayyiz atau usia 7 tahun ke atas, yang Nabi katakan ya, perintahkan anak Anda ya, untuk sholat dalam usia 7 tahun, berarti sudah siap menerima perintah dan larangan dari orang tuanya ya. Kemudian pada 10 tahun dihukum kalau enggak sholat, menunjukkan bahwa pada usia itu anak-anak siap untuk dihukum karena dia paham itu hukuman untuk kebaikan bagi dirinya. Apalagi tadi 9 tahun saja ya. 9 tahun dari 9 tahun. Makanya materinya nanti insya Allah mudah-mudahan pekan lagi kita coba membahas tentang itu, karena kita punya silabus ataupun kurikulum yang kita pakai walaupun tidak tertulis ya, tapi insya Allah akan urut ya. Kita coba anak-anak usia ini, dari sekarang ini kita membahas tentang perkara-perkara jelek yang ada pada anak-anak, yang biasa muncul pada anak-anak usia segitu. Nanti kita coba bagaimana cara mengajari anak-anak usia seperti itu, apa caranya. Kemudian setelah itu ada taujihat ataupun nasihat ulama tentang bagaimana nyikapi kalau ada ribut antara anak-anak. Akan bahas insya Allah pada percobaan berikutnya. Baru masuk ke usia mumayyiz 7, 8, 9, 10 sampai ya balik. Nah setelah balik juga ada pembahasan anak-anak remaja yang juga cukup penting untuk kita sampaikan, dan semoga Allah mudah kita untuk bisa menyampaikan dengan versi yang sudah disampaikan para ulama rahimahullah ta'ala. Karena ini juga punya hubungan dengan ilmu psikologi ya. Tapi kita coba untuk screen atau filter ya, dengan mengambil buku para ulama yang membahas hal ini agar tidak keluar daripada koridor syariat dalam pembahasan mengenai sifat-sifat anak-anak ini yang butuh pendidikan dari orang tuanya. Jadi intinya usia mumayyiz kita harus jelaskan kepada mereka, karena sudah siap menerima perintah dan larangan, artinya siap untuk menerima penjelasan dari orang tuanya tentang hal itu semuanya. Tentu dengan cara yang baik sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua tadi mengenai anak tidak mau berwudu, mungkin itu bisa juga sama ya, sama juga, sampaikan sama dia dengan bahasa yang baik, karena siap perintah dan sudah siap, maka sampaikan bahwa orang sholat tanpa wudu enggak sah sholatnya. Artinya bahwa kalau mau sholat harus wudu dulu. Karena Nabi SAW ketika perintahkan kita untuk minta anak kita sholat, berarti kan harus wudu juga. Nah, artinya nggak hanya sholat, tapi juga apa? Perintahkan untuk wudunya juga, untuk suci juga. Sehingga jelaskan hukum-hukum toharah kepada anak mulai usia itu bisa. Dan insya Allah bisa menerima mereka. Ya, apalagi disampaikan bahwa sholat adalah ada sah nggak sahnya. Ya, ini yang harus diperhatikan, ini yang harus ditinggalkan, agar dia kemudian tumbuh dengan pengetahuan sejak dini ya, walaupun tidak ada hadis nabinya, nggak ada dalil Qur'annya, tapi ada di sana semacam doktrin kepada anak-anak itu dari awal tentang ibadah yang benar, sehingga ketika dia dewasa sedikit balik dia bisa memahami dengan dalil yang benar dari Quran dan Sunnah. Mungkin jawaban seperti itu. Ya, jazakallahu khair. Dan demikian ya untuk Ibu Dewi yang berada di Pondok Gede. Dan selanjutnya yang kedua, silahkan masih kami terima di layanan telepon ini 0218236543. Nah, halo.
Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjutkan, dikecilkan volume radionya, Bapak. Atau TV-nya, dikecilkan volumenya. Bapak konsentrasi di layanan telepon saja. Ya. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Ahmad di Kalimantan. Pak siapa? Pak Ahmad di Pak Kalimantan. Ahmad di Kalimantan. Silakan Pak Ahmad. Pertanyaannya, gimana kalau misalnya di masa-masa lalu kita sebagai orang tua mungkin pernah khilaf dengan anak kita yang di bawah tamyiz, Ustaz. Mungkin pernah kita kasih hukuman dengan mukul pakai sapu lidi sampai dia nangis gitu, Ustaz. Kira-kira untuk menghapus memori yang tidak baik di dalam benaknya itu apa masih bisa sekarang ini, Ustaz? Anak usia berapa? Anak Bapak sekarang usia berapa? Usianya 6 tahun, Pak. Sekarang udah 6 tahun. 6 tahun dulu mungkin ketika kelas 5 pernah saya hukum gitu. Oh, dulu waktu kecilnya dihukum umur berapa tahun dan sekarang umur berapa tahun? Ya. Ketika umur 5 tahun dulu pernah saya gara-gara ngomong sama adiknya gitu, jadi saya ambilkan lidi, saya tutup pakai lidi kakinya sampai dia nangis gitu. Yang sekarang umurnya udah kelas 5 SD ya? Sekarang sudah 6 tahun, Pak. Oh, sudah 6 tahun. Jadi bukan 5 tahun. Masih ini ya, masih dekat ya umurnya gitu ya. Iya. Baik. Kemudian yang kedua mungkin Ustaz bisa yang kedua. Iya, silakan. Gimana caranya supaya anak-anak ini, alhamdulillah yang tadi anak itu juga yang dulu saya pukul, alhamdulillah sudah selesai, juz 30-nya sudah selesai, Ustaz. Alhamdulillah. Surah Al-Baqarah 3 lembar dia sudah hafal. Supaya kejenuhannya, misalnya dia bosan menghafal, dia main-main, itu gimana caranya supaya lebih semangat dia belajar. Baik, cukup ya Bapak Ahmad di Kalimantan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Memang kita tidak pungkiri bahwa kita banyak berbuat salah pada anak kita. Mungkin setiap orang tua banyak bicara ya. Iya. Kita bersama kayaknya. Karena kita terbina sejak dulu di orang tua kita dengan pembinaan yang keras. Tegas ya. Zaman dulu salah dikit pukul, nggak mau nurut dipukul dan lain sebagainya, sehingga kadang-kadang kita terbawa pada usia kita ini untuk membina anak itu sambil seperti itu. Dan saya pun nggak mungkin bahwa saya pun pernah berbuat salah dalam hal ini. Tapi yang terbaik kata Rasulullah adalah kullu bani adam khata' wa khairu khata'in tawwabin. Artinya orang itu semuanya berbuat banyak salahnya. Banyak salah kita itu. Namun yang terbaik adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri kita untuk lebih baik ke depannya. Sehingga kalau kita pernah berbuat salah apapun juga bentuknya, baik memukul, menghukum melampaui batas kita hendaknya berbuat baik pada anak lebih sekarang ini. Artinya supaya anak mengerti bahwa dulu itu bapak salah, nanti kalau sudah paham dia tentang maafkan, minta maaf atas hal yang terdahulu pada dia, sehingga nanti akan ada di sana perubahan pada anak-anak tersebut ketika melihat orang tuanya sudah beda dalam membina dia. Jadi intinya adalah anak-anak itu belum mampu diajak bicara ilmiah, tapi dengan amaliyah, dengan qudwah, dengan tarbiyah qudwah disampaikan dalam pembahasan cara kita mendidik anak-anak kita di usia seperti ini dengan cara qudwah, hanya kita robah diri kita dan kita mudah minta maaf pada anak-anak. Mudah-mudahan nanti anak-anak akan bisa menyadari dan kemudian bisa mengerti bahwa sebetulnya orang tuanya berbuat itu karena sayang dan cintanya pada anak-anak tersebut. Dan demikian ya Pak. Kita ini kadang-kadang saking cintanya sama anak-anak itu lepas kontrol. Saya yakin orang tua mukul itu juga karena saking sayangnya, karena punya apresiasi yang berlebih kepada anak tersebut, sehingga akhirnya dia tanpa melihat efek ke depannya itu sudah main pukul saya, sehingga akhirnya setelah tahu kita menyesal. Oleh karena itu saya kira cukuplah kita minta sama Allah taubat kepada Allah dan dimintakan kemudahan untuk bisa memperbaiki sikap kita yang salah dan perbaiki kepada anak-anak
dalam sikap yang lebih bagus sesuai dengan turunan syariat Islam dalam hal ini. Dan kita katakan tidak ada manusia yang sempurna dan tidak ada manusia yang bisa selamat daripada kesalahan. Yang maksum hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua demikian keadaannya. Tapi itulah, ya, kalau salah kita ngomong sama Allah, diminta maaf dan kemudian dimudahkan untuk lebih baik ke depannya, dan kita berusaha untuk memperbaiki yang ada. Kemudian tentang yang kedua, memang sifat malas, sifat gampang bosan, tidak sabar pada anak-anak. Maka dari itu kita diminta untuk variatif, untuk variasi. Kata Nabi pada Aisyah, saatan juga. Aisyah ajak main-main, kadang-kadang apa? Diajak serius. Dan anak-anak pun demikian. Ketika anak-anak itu usia gini, jangan sampai mereka itu kita paksakan tumbuh dengan serius. Oke lah, mungkin sekarang hafal Quran hebat, tapi belum tentu di depannya akan baik. Jadi kita jangan lihat instannya. Kita jangan sampai melihat misalnya ada anak Musa, ya, usia 6 tahun dah hafal Quran, si Ahmad, si ini, si itu sudah hafal Quran semua. Nah, kita ambisi anak kita kayak mereka, kita bina tanpa melihat karakternya dia. Sehingga akhirnya tidak bermain, tidak apa, semuanya mainnya. Ketika sudah agak besar dikit, kita khawatirnya, ya, pertumbuhan kejiwaannya, pertumbuhan karakternya nggak bagus. Oleh karena itu, kita harus menyesuaikan anak itu. Bila ia mampu kita paksa dengan bagus tanpa ada efek yang buruk, kita ajak untuk sempurnakan hal itu. Bila tidak, maka kita mohon sama Allah kemudahan anaknya jadi baik di kemudian harinya. Kita nggak ingin, ya, hebat di awal, ya akhirnya apa? Iya, betul. Buruk. Karena kata Rasulullah, innamal amal bil khawatim, gitu. Ya. Dan kita berusaha untuk husnul khotimah. Maka kita dalam tarbiyah pun demikian, berusaha menyesuaikan dengan kemampuan anak tersebut. Jangan dipaksakan sekali sehingga apa? Sehingga ia akhirnya jadi futur menganggap bahwa ngapal Quran itu menyusahkan saja. Tidak ada nikmatnya, tidak ada enaknya. Maka buatlah cara. Yang lainnya misalnya, saya pakai sebagian ikhwan yang memang sudah punya anak berhasil hafal Quran pada usia dini, usia kecil, ya, itu dengan permainan. Ada dengan VCD, ada dengan ini dan itu. Bahkan sebagian ikhwan juga, sebagian ustaz juga ada yang mendirikan TK Al-Quran, ya, ataupun TAUD, ya, TK Al-Quran usia dini, yang anak-anak itu dari usia 3 tahun, 4 tahun sudah mulai menghafal Quran sambil bermain, ya akhirnya usia 6, 7 sudah ada yang setengah Al-Quran, ada yang 20 juz, ya, hasilnya. Dan ini satu teori atau metode yang cukup perlu kita lihat kembali, ya, bagaimana anak-anak ini bisa dipacu sejak usia dini untuk menghafal Quran, Tapi tentunya lihat mereka menggunakan cara bermain sebagai sarana untuk membuat anak itu menghafal Quran. Ditalkin karena memang anak-anak usia ini anak-anak butuh talkin, ya. Kemarin saya sampaikan bahwa antara karakter anak adalah usia gini, usia apa? 6 ke bawah ada talkin. Sehingga dengan cara mereka talkin cukup efektif untuk membuat anak itu menghafal Al-Quran. Dan yang berikutnya, Bapak juga perlu ketahui bahwa anak Bapak punya karakter sendiri. Perlu dilihat kembali, apakah kira-kira kalau dengan dipuji, apakah jangan semangat, puji. Apakah dengan diberi hadiah, tambah semangat, kasih hadiah. Artinya variasi kita demikian. Anak sebagian sudah menghafal Quran dengan baik, ya hafal sejuz, alhamdulillah, tambah 3 lembar Al-Baqarah, nikmat. Ya, usia 6 tahun sudah bisa hafal juz amma, masya Allah, zaman sekarang. Zaman sekarang, ya. Nah, zaman dulu nggak ada apa-apanya, zaman dulu 6 tahun udah hafal Quran. Zaman dulu udah hafal Quran, karena memang beda makanannya, beda orang tuanya, beda lingkungannya, ya, dan beda keberkahannya. Sehingga zaman dulu Syafi'i 6 tahun sudah menghafal Quran. 7 tahun hafal Quran, 9 tahun hafal Quran, para ulama terdahulu. Tapi yang kita ingat adalah bahwa anak-anak itu di zaman sekarang nggak sama kayak zaman dahulu. Maka kita harus menempatkan mereka dengan sesuai kemampuan dan sesuai dengan karakter yang dimilikinya. Saya yakin Pak, Bapak niatkan baik, minta sama Allah kemudahan, anak itu insya Allah akan baik dengan pembinaan yang baik, sabar, membuat ia tumbuh, berkembang dengan kemampuan yang ada, sehingga ketika dewasa
ia jadi orang yang punya kemampuan banyak, ya, punya kemampuan banyak dan punya kecintaan kepada Quran, kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kenapa banyak berdoa kepada Allah, kemudian mencoba membuat variasi agar ia bisa menghafal, tidak harus dengan apa? Baca Quran terus, mungkin dengan merotal, ya, mungkin dengan cara diistirahatkan kisah-kisah penghafal Quran yang itu bisa memotivasi anak itu untuk menghafal Al-Quran. Ini mungkin dari saya, semoga bermanfaat. Ya, jazakallahu khairan atas jawabannya demikian untuk Bapak Ahmad yang berada di Kalimantan. Dan selanjutnya kami akan angkat terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui layanan pesan singkat. Nah Ustaz, ada pertanyaan dari Abdullah yang berada di Jakarta, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah cara mendidik anak dengan tidak menghadirkan televisi di rumah? Kami pernah mencobanya dan ternyata anak-anak kami jadi sering main di luar hingga agak jauh dan lupa waktu. Dan sering pula kami dapati mereka itu akhirnya mampir di rumah-rumah tetangga atau di saudara-saudara kami untuk melihat TV. Bagaimanakah cara yang terbaik, Ustaz? Saya sampaikan pengalaman saja, ya. Karena memang kita punya anak berbeda-beda, tapi secara inti bahwa anak itu butuh bermain. Dan kalau kita bisa menciptakan permainan pada mereka di rumah, dan kita juga punya ketegasan, ya, untuk itu saya yakin akan mampu. Atau ada lagi cara lainnya, ya, cara lainnya dengan cara yang lain yang lebih bagus, yang bisa kita seleksikan. Misalnya kalau di Roja ada Roja Ceria kan, nah, kalaupun tidak ada TV, kenapa tidak pakai suaranya, ya, dengan suara, kemudian mungkin dengan cara kita punya laptop, ya, kita bisa pakai pinjam yang carikan acara yang bagus, mereka nonton di situ, sehingga mengurangi kengangguran mereka. Anak sebenarnya susah buat nganggur, susah. Mereka kalau nganggur pengen tahu yang lain-lainnya. Betul. Maka dibuat mereka sibuk dengan permainan yang edukatif di rumah, dan ibunya juga jangan lupa, ya, di belakang orang susah ada ibu yang kuat, kata orang kan gini. Harus kuat untuk membina anak-anak tersebut sehingga bisa memperhatikan. Misalnya anak bermain sekian waktu, dicari, dilihat di mana, sehingga ia merasa bahwa setiap bermain itu ia akan memanfaatkan dengan baik, dan ketika sudah harus pulang jangan pulang ke rumahnya, karena tahu akan dicari oleh orang tuanya. Ini memang butuh waktu yang cukup berat, ya, zaman sekarang ini, karena memang di luar lebih indah daripada dalam rumah kita. Nah, kita mampu nggak menciptakan di rumah lebih indah daripada di luar rumah? Yang kedua, kita jangan sampai kaku sama anak-anak sehingga kasar atau memenjarakan anak itu. Waktunya keluar, selalu keluar. Nonton TV di tetangga, ya kalau kita tidak tahu, ya, ya gimana? Kalau tahu dipanggil, ajak, panggil, ajak. Ya. Karena apa? Karena ketika anak-anak itu melihat hal yang tidak baik dan ia tahu nggak baik, kita ajak pulang, kita sampaikan itu nggak baik. Jangan tahu bahwa bapaknya nggak baik. Kalau jangan ulang kembali, ya kita tetap sampaikan aja, jangan dimarahi, sampaikan lagi bahwa itu nggak baik. Nanti akan muncul di sana bahwa orang tuanya memiliki perhatian yang lebih kepada anak-anak tersebut, dan insya Allah, ya, tidak punya TV di rumah, ya, lebih baik ketimbang punya TV di rumah. Walaupun ada Roja TV dan lain sebagainya, ya, saya begini. Kenapa? Karena anak-anak bila kita buat tergantung kepada gambar, maka susah untuk tidak pakai gambar nantinya. Yang pertama. Yang kedua, orang tua ternyata tidak mampu mengontrol parabolanya di rumah tersebut. Ada apa ibunya nyetelnya adalah Roja TV atau Insan TV atau yang lainnya yang dia bersifat pendidikan yang bagus. Ketika bapak ibunya nggak ada, setelnya karton. Ustadz sudah kita coba kita setel dengan setel bahwa nggak ada, cuma 3-4 kanal aja yang bisa dinyikan. Anak pintar, dia bisa resetnya dan keluar yang lain-lainnya juga. Jadi pengalaman. Bahkan saya mengatakan ketika bertamu ke teman-temannya,
itu nontonnya karton. Nah, Betul. kemudian nonton lagi yang lainnya. Bahkan kadang-kadang nonton filmnya yang berbahaya bagi dia sendiri. Orang tuanya nggak tahu. Maka tadi kita sampaikan bahwa televisi adalah perkara yang juga cukup bahaya bila nggak ada kontrol yang baik, ya, sehingga ya, bukan hanya anak efeknya juga pada ibunya juga. Coba bayangkan ada TV, rojak TV muncul, kemudian ibu lagi masak, pas ceramahnya bagus, nonton TV masakannya gosong. Jadi tolong dilihat ini semuanya, kan yang menjadi faktor adalah ini. Sehingga kalau saya pribadi mengatakan ya, sebaiknya tidak ada TV di rumah. Ambil rojak suaranya aja. Kalau saya mengatakan kok nggak ada TV-nya, jawab kamu ke pengajian juga nggak ada saatnya pakai tabir. Pakai apa? Tabir, sudah dengar aja suaranya, jangan lihat gambarnya. Jadi pakai TV rojak tanpa monitor. Nah itu juga bagus sekarang tuh solusi yang ada. Anak-anak masih dengar rojak ceria, masih dengar yang lain, tapi tanpa harus melihat gambarnya di rumah. Jadi setelah baik, jadi cara kita untuk melihat ini enggak umum ya, ini menyangkut pada orang-orang yang emang punya masalah di rumahnya. Kalau anak-anaknya baik-baik semua, anaknya cinta pengajian, enggak suka karton, ya ini ada nggak kira-kira yang suka ke karton anak-anak? Agak sulit susah sekali. Senang karton, kita aja senang karton, kalau ada karton senang kita lihat karton itu. Nah, seperti makanya kita mencoba untuk mengambil perspektif kita sendiri, dan tidak berarti bahwa haram punya TV, tidak ya, tapi kita hanya melihat bahwa apabila hal yang mubah mengantar kepada yang haram, maka ulama mengatakan cegah, namanya saddu dzari'ah. Oleh karena itu pada kaum muslimin semua, kita hanya nyampaikan dengan terbuka bahwa sebetulnya kita tanpa TV pun harusnya bisa membina anak kita. TV bila membantu kita untuk lebih takwa sama Allah, beli TV-nya. Kalau nanti nggak yakin atau bahkan membuat kita tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan beli. Karena kita semua orang-orang akhirat yang lebih membutuhkan akhirat daripada dunia. Enak di dunia, susah di akhiratnya senang. Dan akan senang lagi kalau dunianya senang, akhiratnya senang. Seperti itu. Jadi intinya insyaallah ta'ala ya, jangan pakai alasan anak nonton TV tetangga, punya TV di rumah. Memang kata antum, kata kita malu saat anak nonton tetangga. Kata kita kalau di tetangga kan paling sejam kita pulang ya. Dan juga kedua, dia kadang-kadang dikunci sama tangganya, nggak bisa nonton. Kalau dipindah ke rumah ke TV-nya, anak bebas ya, nonton semaunya, kapan maunya. Bapaknya tidur, anaknya nonton TV ya. Dan untuk belajar susah ya. Untuk kita nyuruh anak kita aja belajar, minta ampun susahnya. Ada TV tambah susah lagi. Nanti ya biar bentar ada acara bagus, nonton, saya lupa dengan belajarnya. Habis nonton TV capek tidur. Oleh karena itu yakinlah anak kita nggak akan pandai dengan televisi insyaallah ta'ala. Saya punya keyakinan yang cukup aneh ya, nggak apa-apa. Saya yakin bahwa anak kita tidak akan pandai dengan adanya televisi. Anak akan pandai dengan apa? Dengan mental yang kuat, yang punya kemampuan sabar yang kuat, itu akan sukses di hari akan datang insyaallah ta'ala. Karena semakin sempurna sabarnya, semakin menang. Wallahu alam bisawab. Sebagaimana Nabi katakan, inna ma'as sabri an-nasr. Bersama kesabaran ada kemenangan. Semakin sempurna kesabaran, semakin sempurna kemenangannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab. Ya, insyaallah jawaban dari Ustaz dan nasihatnya yang sangat bermanfaat sekali terus untuk kita para orang tua ya. Dan untuk selanjutnya kami masih akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari Ummu Aisyah yang berada di Bekasi. Ya Ustaz, saya punya anak perempuan usia 4,5 tahun. Saya tinggal ngontrak pertama kali. Anak saya suka main di luar bersama teman-temannya, bahkan dengan anak laki-laki. Saya sudah membuatkan jadwal harian yang dibuat bareng dengan anak saya. Namun ada sebagian yang tidak ia patuhi. Anak saya ternyata lebih sering main di luar rumah ketimbang di rumah. Saya khawatir tidak bisa awasi terus karena saya memiliki anak
bayi yang masih 3 bulan. Apakah yang sebaiknya yang harus saya lakukan supaya paham dengan jadwal yang saya buatkan tersebut? Ustaz, jazakallahu khairan. Nah, tadi sampaikan dalam pembahasan tadi tentang anak kecil itu belum bisa paham dengan baik, ya, dengan apa? Baik. Sehingga kalau dijadwalkan oleh kita jadwal, ya belum bisa paham dengan baik. Yang lain yang orang tua hanya tahu jadwalnya. Kadang-kadang kata jam 7 pulang, dia lagi main mana ingat sama waktu. Iya. Jadi maksud kita bahwa anak-anak seperti ini kita harus tarik ulur. Artinya ya kalau emang kita nggak mampu ngawasi sejam, ya kita coba yang sisanya diawasi. Artinya kita coba pembiasaan pada anak-anak dibiasakan untuk hidup dengan pola yang kita inginkan. Tapi ingat, mereka bukanlah robot yang bisa dijadwal, ya. Dijadwal jam 7 pulang robot. Nggak bisa. Mereka adalah manusia dengan pertama tadi sifat dia adalah orangnya tidak bisa mengerti ketentuan yang baku yang menyuruh tentang satu perkara, satu hal. Sehingga ketika ia mau pergi, pergi dia. Ketika ada yang bagus, dia ikut yang bagus. Menurut perasaannya dia, tanpa melihat yang lain-lainnya, ya, tanpa lihat jadwal ibunya, walaupun ia buat bersama-sama, tetap nggak bisa. Anak 4,5 tahun nggak akan mampu menerapkan jadwal yang ibu berikan. Makanya butuh kesabaran. Dan di dunia ini, khususnya di masa-masa ini, adalah masa-masa di mana kita memang kalau bicaranya teori dan juga praktek tanpa bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin tidak akan mampu mendidik anak kita. Karena jumlah yang ganggu sama yang dukung banyak yang ganggu. Ditambah juga keberkahan makanan yang dimiliki oleh kita enggak sama dengan zaman dahulu. Juga imannya orang tuanya kepada Allah, ketakwaan juga tidak seperti orang-orang terdahulu. Sehingga dalam hal ini ibu sabar. Yakinlah hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terus berdoa dan berusaha mencari cara yang terbaik untuk bisa membina anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh. Jadi anak yang soleh. Tanpa ada itu sulit. Enggak jamin anak ustadz itu akan lurus jalannya. Enggak jamin anak ulama itu akan sama dengan akhlaknya kayak bapaknya atau kayak ulama-ulama lainnya. Banyak ulama anaknya cuma paling jadi polisi, ada jadi pedagang. Bapaknya ulama besar dunia, bukan sembarang ulama besar dunia. Yang kalau ngomong haram, orang ikuti semuanya. Anaknya ada yang jadi polisi, ada yang jadi saudagar pedagang, ada yang lainnya. Dan tidak ada kayak bapaknya. Apakah dikatakan bapaknya nggak berhasil menjadi anaknya? Tidak mesti. Oleh karena itu, jangan semangat kita meniru orang yang demikian hebatnya itu membuat kita akhirnya lalai bahwa mereka ini sudah ada yang mengatur nasibnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pasrahkan kepada dia. Kita arahkan kepada yang baik. Agar anak itu mudah-mudahan muyassarun lima khuliqalahu. Jadi mudah-mudahan dimudahkan kepada akhir dia takdirnya. Oleh karena itu pada ibu kita sampaikan Masya Allah atas semangatnya membina anak-anak. Ini adalah perkara yang aziz, yang susah di zaman sekarang. Ada ibu kok perhatian sama anak demikian hebatnya. Banyak kan ibu tuh pengennya apa? Kerja, anak terserah. Allah yang Maha Kuasa akan menentukan. Saya penting kerja di luar, enak ketawa-ketawa di kantor, anaknya nggak dibina di rumahnya. Tapi ini kan maka kita katakan terima kasih kepada ibu atas usaha ibu ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kesalahan pada anak ibu sebagaimana ibu bersungguh-sungguh membina anak ibu tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya, jazakallahu khairan atas jawaban demikian ya untuk Ummu Aisyah yang berada di Bekasi. Mudah-mudahan disimak dari jawaban Al-Ustaz dan bermanfaat bagi para pendengar ataupun pemirsa Roja yang lainnya. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon. Silahkan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Nah, halo. Silahkan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa di mana, dan dikecilkan volume radionya Ibu atau TV-nya, ada feedback dari suara teleponnya. Iya. Sudah? Ya, Dengan Ibu siapa di mana? dengan Ummu Muhammad, Ustaz, Di di Pekanbaru. Pekanbaru. Ya, silakan. Jauh ya. Riau. Iya, begini Ustaz. Saya wanita yang udah pisah dengan suami. Jadi, ya alhamdulillah kadar Allah, saya udah ikut pengajian dan sunnah Rasul insya Allah. Alhamdulillah. Iya. Jadi yang di rumah ini sekarang yang cuma ngikutin sunnah cuma saya, Ustaz. Jadi dimana saya benar-benar di rumah ini juga di kamar untuk anak-anak saya ngasih TV untuk Roja TV, tapi di luar namanya cuman saya yang ikut sunnah gitu, tetap di namanya kayak orang tua, adek atau apa masih ngikutin televisi yang lain gitu kan Ustaz. Bagaimana kira-kira kiat-kiat saya untuk mendidik anak untuk menjadi lebih baik lagi Ustaz? Oh, berarti ini akhiratnya. Ibu tinggal bersama keluarga Ibu ya? Iya Ustaz. Nah, anak-anak Ibu masih kecil? Masih sangat kecil. Umur berapa yang paling besar, yang paling kecil? Ya 7 tahun 8 tahun Ustaz. 7 tahun 8 tahun. Ya. Baik ya. Cukup Ibu? Ya jazakillahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan jazakillah ya, tapi jazakallah ya. Jazakallah. Biasa sudah latah kata orang Jawa. Sudah latah kalau ketemu Ustadz terus ngomong jazakillah, kita maklumi lah. Insyaallah Allah Maha tahu. Iya, betul. Maha Maksudnya mengerti ya. maksud daripada perkataan Ibu. Karena al-ibrah bil ma'ani la bil mabani wal alfat. Yang penting itu pengertian dan maknanya, bukan lafaz yang keluar. Betul. Iya. Tentang Ibu nih, kita pertama mengucapkan jazakillahu khairan ya, atas atensinya, atas perhatiannya, juga semangatnya. Semoga Allah memberikan kepada Ibu semangat yang lebih lagi dan dimudahkan Ibu untuk bisa menjadi anak Ibu jadi anak-anak yang soleh dan solehat, mengikuti Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang masalahnya, memang ini adalah problem ya, adalah problem, dan kita memang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tinggal di tempat yang berproblem di dunia ini. Tidak ada dunia tanpa masalah dan tidak ada dunia tanpa rasa capek. Jadi kalau kita mau hidup tanpa masalah dan tanpa capek, hidup di surga. Hidup di surga. Namun untuk mencapai surga harus capek dan nemui masalah dulu. Jadi ini yang menunjukkan bahwa kita memang inilah ujiannya kita. Jadi Ibu pertama kali lihat ini adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu, apakah Ibu akan istiqomah dengan iman Ibu, dengan semangat Ibu, ataukah malah Ibu gugur, runtuh dalam perjalanan ini? Oleh karena itu, nasihat seperti Ibu adalah pertama, banyak belajar, banyak lagi belajarnya agama. Jangan terus merenung. Ya, terus jangan merenung nasib ya. Nasib nggak usah direnungkan, dijalani. Ya, nasib dijalani, belajar sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mudah-mudahkan ada yang bisa membantu Ibu untuk mengurus anak-anak Ibu ya dengan baik. Mungkin Allah hidayahkan nanti, kasih hidayah pada bapak, orang tua Ibu ya, dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jadi penolong Ibu untuk bisa membangun ya anak-anak jadi anak yang soleh atau yang lainnya. Oleh karena itu yang kedua adalah berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita adalah hamba Allah yang sangat butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka banyak berdoa dan berdoa. Kemudian yang ketiga, berdakwah, mengajak orang di sekeliling kita untuk belajar agama ini. Mengajak bapak, ibu, saudara ya, untuk bisa mengaji, belajar agama ini dengan baik. Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri di dunia ini. Harus apa? Interaksi dengan orang lain. Maka kalau kita tidak dakwahi orang lain itu, ya, maka kita akan mengalami kesusahan. Maka dakwahi mereka sedikit demi sedikit. Sekarang berat,
Jangan lihat sekarang. Lihat Allah kehendaki nanti bisa semudah-mudahnya, atau Allah pilihkan ibu di tempat yang terbaik untuk bisa membina anak ibu tanpa diganggu oleh mereka. Jadi Allah akan pilihkan kita ke depan nanti. Kita sungguh-sungguh, Allah kasih jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyanna subulana. Ini janjinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh-sungguh belajar, ya. Bukan belajarnya datang ke halakoh, ke masjid, pengajian, ngobrol sama temannya, tapi perhatian dengan pelajarannya, ya. Kemudian mulai dekat sama Maha Kuasa, banyak ibadah, ya, dekatkan sama Allah Subhanahu wa taala, dan niatkan semua yang kita miliki adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sehingga kita semuanya berusaha hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sama orang tua untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, mematikan televisi pun karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Ajak anak-anak mengenal Islam dengan cara yang baik juga. Ya, sehingga nanti insya Allah anak-anak ibu terbina dan bisa jadi sebagai sebab hidayahnya orang tua ibu untuk kemudian sama-sama mengenal syariat Islam ini. Banyak kisah kejadian di mana anaknya mengaji, putrinya mengaji, kemudian bapaknya akhirnya menyadari kalau ia salah dan tersesat, sehingga ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan sunnahnya Rasulullah SAW. Berapa banyak ketika putrinya mengaji pakai jilbab yang syar'i, ibunya mengatakan ini teroris, ya, ini itu dan sebagainya. Dalam waktu yang tidak lama, ibunya sama dengan anaknya pakai jilbab juga. Demikian juga banyak, ya, orang tua yang sampai membakar jilbab anaknya, ya, kemudian Allah kasih hidayah jadi belikan yang baru, bahkan ikut sama kayak anaknya membela ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Jadi semuanya gak ada yang mustahil. Tinggal kita bersabar dan mencari cara untuk bisa menyadarkan lingkungan kita semuanya, orang tua kita dan sebagainya, yang insya Allah tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'alallahi bi'aziz. Semuanya mudah bila Allah mudahkan. Maka kita sebagai hamba-hambanya berusaha untuk menjadikan sebagai sarana mencari pahala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ditangisi, bukan untuk diratapi, ya. Enggak perlu. Kita harus tegar menghadapi itu semua dan berusaha terus untuk maju dengan ilmu yang kita miliki sampai Allah berikan kepada orang tua kita, anak kita, dan kita juga hidayah taufik untuk istiqamah di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada gunanya tangisan, ya, tanpa adanya perbuatan dan upaya untuk memperbaiki keadaan. Tangisan tidak merubah keadaan. Ya. Wallah alam bissawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya dan nasihatnya, dan demikian ya untuk Ummu Muhammad yang berada di Pekanbaru. Dan selanjutnya masih kami terima di layanan telepon, silakan di belakang Ummu Muhammad yang ingin bertanya langsung 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Saya dengan Ummu Melia di Jakarta. Ummu Melia di Jakarta, silahkan. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz, saya seorang ibu dari anak perempuan usia 3 tahun. Saya agak galak sama anak saya gitu Ustadz. Iya. Jadi Galak atau tegas? Galak. Karena memang dari didikan orang tua saya dulu agak galak juga ke saya, jadi sampai sekarang tuh jadi kebawa ke anak saya juga. Saya mau minta saran Ustadz, bagaimana caranya agar saya bisa lebih bersabar dan lebih melembutkan hati saya juga dalam menghadapi anak saya. Dan yang kedua Ustadz, suami saya itu sampai sekarang masih suka menerapkan riba gitu. Suami saya masih punya banyak credit card gitu kan, masih suka pinjam uang ke bank gitu Ustadz. Yang saya takutkan itu uang riba, riba itu juga berefek ke anak saya juga gitu. Karena kan kalau kita memberi makan anak kita uang haram itu kan nanti akan berefek juga pada pertumbuhannya juga ya Ustadz ya.
gitu, pada urusan agamanya juga. Jadi mohon sarannya Ustadz, saya harus bagaimana sebagai istri gitu. Baik. Karena suami saya sudah tidak bisa dinasihati lagi Ustadz. Bukannya insya Allah bisa ya. Oke, ya. Terima kasih Ustadz. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Jazakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ya, kaum wanita ya, kalau sudah capek ngomongnya susah. Tidak bisa. Ibu Mary hafizatullah ta'ala, semoga Allah menjaga ibu ya. Tabiat yang kita miliki memang harus kita rubah. Tidak ada tabiat yang dipertahankan bila tidak bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Bukan alasan bagi kita bahwa orang tua kita dulu galak, kita pun jadi galak. Bukan alasan. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merubah semua sifat buruk kita kepada sifat yang baik. Menjadi orang yang punya akhlak mulia adalah tuntutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan juga tuntutan dan wasiat Nabi kepada kaum muslimin. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, kata Rasulullah SAW. Oleh karena itu, apalagi ibu sebagai ibu daripada anak yang ibu sendiri yakin merasakan bagaimana beratnya mengandung anak itu selama 9 bulan 10 hari. Belum lagi maboknya, belum lagi ngidamnya, belum lagi lemesnya, kurang tidurnya, menyusuinya, pas lahirannya, pokoknya seabrek ya, rasa sakit yang ibu derita selama ini hanya untuk punya anak satu. Maka ingat, kok bisa kita galak sama anak kita, padahal kita dulu berani berkorban untuk itu dengan rasa sakit, lelah, capek yang mungkin kalau ibu sekarang pikirkan tidak mungkin masuk akal. Ibu bisa kerjakan itu semuanya tanpa kesabaran. Coba lihat, sabarnya ibu ketika itu. Kenapa bersabar? Kenapa sabar dengan capeknya dan gak marah-marah sama bayi yang dipukuli perutnya? Kamu ini nyusahkan ibu aja enggak? Semuanya senyum, ya. Perutnya sakit, senyum. Begitu melahirkan dengan lahiran yang demikian, ini ada yang menjerit, ya, ada yang menangis ketika lahiran, ada yang bertahan menahan sakitnya agar tidak menangis. Ya. Begitu keluar, hilang semuanya, ya, timbul kebahagiaan di sana. Kenapa kok bisa ketika anaknya usia 3 tahun galak sama anaknya? Ini masalah besar pada orang tua, pada ibu yang ada di sini, mungkinnya di pendengar radio juga pemirsa, ya, berpikir kembali, kok bisa bertahan 9 bulan 10 hari dengan kelembutan, diselus, ya, jatuh dikit pun dipegangi, sakit sedikit ke dokter, ya. Kok bisa, ya, setelah lahir dimarahi terus anak tersebut? Ingat itu semuanya agar lebih sabar membina dia. Kalau ia dulu di perut nakal, mendangi ibunya, ya, ibunya senyum, bahagia. Sekarang anaknya nakal, senyumlah, merasa bahagia anaknya masih bisa berbuat aktivitas yang membuat kita dapat pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa kiat para ulama yang kepada kita tentang bagaimana kita bisa bersabar. Ya. Sayang ya waktunya terbatas. Ada beberapa kiat yang para ulama sampaikan kepada kita agar kita bisa bersabar dalam semua hal. Yang pertama, harus mengerti dan meyakini bahwa hidup di dunia ini memang harus capek. Sehingga semua yang menimpa kita, yang kita capai di dalamnya, itu berpahala. Yang kedua, ingat bahwa kita di dunia ini memang sedang diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya anak 3 tahun, artinya kita diuji oleh anak tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak sebagai ujian bagi kita semua.
Innam amwalakum auladakum fitnah, kata Allah Subhanahu wa taala. Harta anak itu adalah fitnah. Nah, ketika kita yakin bahwa ini adalah fitnah, ujian bagi kita, apa sabar enggak kita ngadepinya? Dan yakin bahwa yang membuat ia sukses, membuat ia menjadi anak yang soleh itu bukan orang tuanya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah enggak kehendaki ia baik, akan baik. Orang tuanya hanya diuji untuk mempunyai partisipasi membina anak tersebut agar kemudian pahalanya untuk sang ibu. Lihat kisah para ulama dahulu. Cukup akan begitu lebih sabar. Ibunya Ahmad bin Hanbal, janda, membina Ahmad bin Hanbal, membawa ia ke masjid untuk sholat subuh dan ngaji di sana. Kemudian menjemputnya dari pengajian untuk dibawa pulang ke rumahnya, sendirian. Karena suaminya meninggal dunia sebelum Ahmad bin Hanbal besar. Sampai akhirnya sang anak menjadi ulama besar dunia. Sehingga para ulama mengatakan rahimallahu Ahmad. Semoga Allah merahmati Ahmad yang telah membina Ahmad bin Hanbal jadi seorang ulama seperti itu. Yang kita semua merasakan manfaatnya anak tersebut sebagai imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia juga Imam Syafi'i. Ibunya pun janda, merawat anaknya dalam keadaan miskin Imam Syafi'i. Sampai tidak sanggup membeli buku tulis untuk belajar. Namun Allah kehendaki dengan kesolehan sang ibu, akhirnya menjadi anak yang soleh, yang jadi imamnya Ahlus Sunnah di zaman ini, sampai zaman ini. Nah, ingat semuanya, bahwa anak ibu itu nanti, kalau ibu sabari, ibu sayangi, ibu cintai, ibu lembuti, jangan dikasari, jangan digalak. Bisa jadi adalah sumber pahala besar pada ibu di kemudian hari. Sebagai anak soleh yang amalannya itu adalah amal orang tuanya yang tidak putus sampai hari kiamat nanti. Yang berikutnya, menyadari bahwa sebetulnya masalah itu sebentar. Arti nakalnya anak tersebut, bandelnya sebentar insya Allah. Karena hidup kita ini hanya 60 tahun, 70 tahun. Sangat dikit kata Allah, in labithtum illa qalila. Kalian wahai manusia hidup hanya sebentar sekali. Sehingga lelah itu enggak akan lama-lama. Disabari, nanti juga akan baik. Juga yang lainnya, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ibadah itu akan membuat hati kita menjadi hidup, menjadi bersih, sehat. Kalau sehat, maka muncul kelembutan. Dan hati ini adalah mir'ah. Cerminnya anggota tubuhnya adalah hatinya. Sehingga kalau hatinya jernih, maka amalan pun akan tampak dalam diri dia, kelembutan, kekhusyuan, dan yang lain-lainnya. Sehingga ibadah sangat membantu kita lebih bersabar dalam hal ini. Yang berikutnya adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i sangat penting untuk kita bisa bersabar. Tanpa punya ilmu syar'i, ilmu agama ini, seseorang bisa bersabar. Karena dengan ini kita tahu keutamaan sabar. Nah, keutamaan bersabar. Ketika sudah marah, ingat, jangan marah, bagimu surga, kata Rasulullah SAW. Dan terus demikian, sehingga kita bisa bersabar dan bersabar menghadapi tingkah pola anak-anak yang kadang-kadang membuat kita merah wajahnya, telinganya panas, hatinya sesek, karena melihat apa? Tingkah pola mereka. Insya Allah, ibu belajar lagi baik-baik, ingat hakikat dunianya capek, kemudian ingat ibu hidup sementara di dunia ini, dan ibu hanya diminta untuk beramal sallallahu subhanahu wa ta'ala, dan di antara adalah menyayangi
anak itu dan tidak galak kepada anak. Kemudian yang kedua tentang hal ini, maka nasihati, dan nasihati. Tidak ada kata putus dalam hal ini. Sebagaimana suami pun demikian, nasihat istri pun demikian, tidak ada kata putusnya sampai Allah pisah antara keduanya dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi Nuh AS menasihati istri dan anak-anaknya. 950 tahun dia nasihat istrinya untuk ikut sama dia, dan akhirnya pun tidak ikut kepada Nabi Nuh alaihissalam. Apakah dia mengatakan susah, ya, sudah nggak bisa diomongi, nasihati? Tidak ada. Semuanya bisa selama kita senantiasa sandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Tangannya diangkat untuk minta kepada Allah kemudahan. Tidak ada yang tidak bisa. Ya, banyak orang yang dulunya kepalanya batu kayak karang, ya, dengan waktu yang sekejap Allah balik dari selembut salju. Ya, orang yang lembut, orang yang bisa menerima semua ucapan istrinya. Ya, banyak. Nah, bukan hanya satu dan dua orang. Makanya jangan kata-kata sudah capek nasihati suami, enggak bisa lagi nasihati. Jangan. Ada sabari, terus nasihati, kasih solusi dong. Ajak bicara solusi, apa solusinya? Kadang suami itu mau pergi dari riba, tapi enggak ada solusi yang bisa ya kerjakan. Dan ia punya gambaran kalau hidup dengan istrinya, ya, uangnya kurang, nanti sang istri cemberut dan tidak bahagia. Nah, ini opini dibuang. Sampai sama suami, kami sabar dengan kelaparan, tidak sabar dengan yang haram. Pernah demikian, ibu-ibu sekalian? Jarang ada yang demikian. Sehingga yang ada sekarang ini banyak suami kita, suami para istri, saya bukan perempuannya, para suami adalah bagaimana membuat bahagia istri. Dan ternyata yang ada di benaknya dia adalah bahwa dengan uang yang banyaklah sang istri akan berbahagia. Dengan dalil kalau bawa duit, bawa makanan enak, senyum semuanya. Ketika dia pulang gak bawa apa-apa, pada cemberut semuanya. Sehingga opini muncul dan akhirnya ia berusaha untuk mencari harta itu walaupun dengan cara yang melanggar syariat. Nah, kita sebagai wanita solehah, ya, harusnya berusaha bagaimana membuat opini itu berubah dan mengatakan saya akan hidup bersamamu, ya, walaupun dalam keadaan bersahaja, tidak punya apa-apa. Sebagaimana para istri Nabi yang setia dengan Nabi walaupun 3 bulan tidak ada api yang menyala. Sanggupkah demikian? Jawabannya ada dari ibu sekalian. Ya, kalau nggak sanggup, maka jangan salahkan suami bila suami belum bisa meninggalkan yang ada tersebut. Banyak para suami yang ingin meninggalkan pekerjaannya, takut istrinya nggak siap hidup miskin. Ini jadi masalah juga. Makanya perlu ibu-ibu sekalian ketahui juga penanya dan yang lainnya bahwa perlu komunikasi yang baik dengan sang suami. Sampaikan pada mereka bahwa kita siap miskin, namun tak siap dengan hal yang haram. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk sadar dan juga menyadari itu semua, dan Allah mudahkan kita untuk hidup dunia ini dalam keadaan bahagia dan dalam keadaan cukup dunia dan akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian ya untuk yang bertanya. Yang terakhir tadi yaitu dari Ummu Melia yang berada di Jakarta, dan waktu yang sudah tidak bisa yang melebihi, ini sudah melebihi. Ini edisi spesial ya. Edisi spesial yang jawabannya demikian, jawabannya agak panjang-panjang, spesial, nggak biasanya ya. Sekali, ya. Nggak biasa, tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang sedikit mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan ini sebabnya dengan sebab ini kita bisa mengambil lebih baik lagi. Tapi yang jelas kita berusaha bagaimana memberikan yang kita bisa berikan kepada hadirin sekalian, dan tidak mesti yang bicara ini lebih baik daripada yang mendengarkannya. Namun kita semua berusaha bagaimana mencapai yang terbaik yang bisa kita capai dengan memohon kepada Allah terus taufiknya
agar kita bisa menjadi hamba yang soleh dan solehat, dan bisa menjadi orang yang muttaqin yang nanti mau mengamalkan semua perintah Allah tak menjadi semua larangannya, dan dimudahkan sabar dan diberikan kesabaran yang sempurna untuk istiqomah menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kita semua mencapai surga, dan jangan lihat orang lain yang menggapai surga kita nggak ikut. Kita berusaha menggapai itu semua dengan segala yang ada. Ajak yang bisa kita ajak agar kita semua bisa bahagia nanti di sana, berkumpul dengan suami, istri, anak-anak di rumahnya Allah di surga nanti dalam keadaan bahagia yang tak terhingga adanya. Mungkin demikian akhir kata. Mohon maaf kekurangannya ada, dan juga bila ada benarnya semua dari Allah SWT dan anugerahnya, dan saya mohon maaf pada hadirin sekalian kesalahan yang ada, dan juga ucapan syukur yang terus saya sampaikan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kepada kru Roja yang telah berusaha susah payah untuk mensukseskan acara ini, demikian juga pada jamaah sekalian yang ikut interaksi dan juga yang mendengarkan atau melihat. Semoga kita dipertemukan Allah di surga sebagai kaum mukminin muttaqin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq